Halo, selamat pagi. Pagi agak siang-siang sih ya. Pagi lah ya. Saya mau ini dulu deh, mulai dulu ya. Tapi ini loadingnya lama ya Google Classroom-nya, jadi mau ngebahas UAS dulu ya. Oke, tunggu dulu. Tunggu dulu. Sabar dulu. Saya share dulu lagi. Kalian masih loading, kenapa lama gini sih Google Classroom-nya? Kita lihat ini dulu ya. Ini kan udah di-share kan? Yang CL4. Nah, berarti kalian masih punya Kali Linux. Terserah deh, Kali Linux boleh. Ubuntu boleh, terserah. Tapi harus punya, berarti kan si Metasploitable ini kan, di Linux ini yang jadiin target. Jadi dia di satu network ya, ya kan? Jadi ini dipasang, ini IP address gini, ya kan? Ini di satu satu network yang sama nih. Kayak gini ya setupnya. Nah, si biasa kan, NAT, si Kali Linuxnya di set ya, NAT-nya. Ya, TH ini NAT to internet, ini host only network aja. Ini targetnya ini 192.168.56.101. Oke, ntar dulu ya. Oke, hold on. Saya tapi lupa ya gimana ya. Pokoknya gitu ya. Nah, terus eh Nmap tahu kan caranya? Nmap cari aja, suruh ChatGPT bikin list Nmap. Tunggu, saya juga punya catatan, tenang. Tapi kalau mau saya mau suruh ChatGPT cariin, bikin bikin list, kok jadi nggak bisa sih? Bukan deh. Bikin list ini, apa namanya, perintah-perintah. Ini kok nggak bisa nge-search sih? Perintah-perintah Nmap yang paling penting cari servisnya. Jadi kalian pakai komen ini kalau yang saya catat sih. Single IP, biasanya kalau mau cari servis tuh min A ya. Jadi kalian tinggal Nmap aja kan, min A. Kalau mau cari service detection standar, pakai min SV. LiveHost ini, saya saya belum pernah nyobain Metasploit ya. Biasanya langsung yang saya coba nanti deh tulis ini. Ini kayak perintah-perintah yang kalian bisa pakai nih. Nggak tahu deh, kepake nggak nih. Kalau misalnya mau nyuruh ChatGPT juga boleh. Tapi kalau kalian mau pakai ini boleh juga. Alah, WhatsApp loading lagi, Mak. Lama banget. Saya mau mengirimkan message bagaimana, aneh. Tunggu ya, sabar. Mana sih WhatsApp tuh? Taruh di sini aja ya. Nah, ya, kalau mau pakai ya. Oh, ini bisa nih. Keamanan. Keam. Hmm, map nih. Kali kepake ya. Jadi saya nambah-nambahin aja ya. Nambah-nambahin catatan kalian barangkali berguna. Tapi kan ada AI juga, suruh bantuin dia. Sambil kalian ngecek. Terus, tunggu ya. Baru ya dikirim jam. Oke, ini ya. Terus, udah ya. Servis yang ditemukan apa? Nah, sekarang login FTP. Nih. Nah, saya nggak tahu kalau misalnya kayak kemarin siapa yang chat? Hold on. Lupa. Ah, hold on. Um, tunggu. Shiva gitu. Tolong, tolong, tenang, tenang, tenang. Saya suka mengalami kegilaan. Saya kok ngirimnya tadi kemana, kemana, keamanan. Komsis. Oh,
Ini kan kemarin tuh kok pada hilang ya? Kok suka hilang? Pokoknya kalau saya pakai Ubuntu saya nggak ngerti nih. Saya lebih ngerti pakai Kali gitu ya. Jadi kalau kalian nggak pakai Kali, eh, carilah resource lain gitu. Itu nanti saya bantuin juga. Nah, jadi intinya kalau misalnya kita kan mau ngehack si FTP kan, dia dia berarti kalau nggak ada dibatasi percobaan login bisa di apa? Di brute force kan. Nah, berarti kita bisa lakukan dictionary attack, boleh pakai Hydra, Medusa, atau Encrack. Nah, word list-nya saya biasanya pakai yang rockyo.txt, tapi ini nggak tahu nih. Checklist. Ya udah cari pokoknya word list-nya. Kalau saya kadang-kadang download rockyo.txt dan saya kali Linuxnya belum berhasil nginstall lagi, jadi nggak bisa ngecek. Kalian nggak tahu kalau ada checklist-nya pakai checklist lah. Tapi kalau saya nggak problem gitu ya, word list-nya mau pakai apa aja boleh. Terus didokumentasiin apa aja. Biasanya tuh dapat. Sebenarnya bisa juga ngehack pakai ini loh. John the Ripper tahu. John the Ripper juga bisa di listnya. Terus screenshot sama terminal lognya dicatat. Nah, kalau pakai Hydra, contohnya gini. Jadi Hydra tuh tools di Kali Linux. Yang nggak pakai Kali Linux, coba cari apa toolsnya. Nih ya, kalau saya pakai Kali Linux tuh, misalnya. Nah, ini kalian udah pernah nyoba belum? Kalau saya biasanya ngeteknya di DVWA. Saya belum pernah nyoba pakai Methods Portable. Tapi nanti abis ini saya belajar ya pakai AI ya. Cuman kalau saya biasanya pakai DVWA. DVWA itu kan setupnya pakai XMPP ya. Ada server terus kita hack kan. Nah kalau Metasploit itu gak tahu nanti kita cari ya. Tapi ini saya kasih ini dulu, kasih gambaran dulu. Oke. Nah buka DVWA. Berarti kan kalau di DVWA tuh di set tuh security bisa di set low. Jadi nanti kita buka website, kita hack tuh. Nah sebenarnya bisa pakai burp suit juga. Kalau kita mau apa namanya pakai burp suit, kita intercept aja gitu. Terus kita lakukan ini. Jadi kita kita nyalain burp suit untuk ngeliat traffic pas kita lagi attack gitu ya. Ah, ini juga checklist deh, ada berarti bener passwordnya di checklist password rockview.txt. Iya juga sih kali. Nah, kalau saya pakai ini Hydra, min-l, admin, passwordnya. Jadi ini artinya apa? Si Hydra itu tuh bikin looping. Jadi kalau misalnya kalian punya tools di Ubuntu atau apapun yang mau bikin sendiri pakai script juga boleh gitu misalnya. Tapi kalau di Hydra tuh udah ada, tinggal pakai. Nah, dia tuh nanti attack kemana dan dia akan pakai si password ini, si attack itu. Nah, ini setting-setting ini saya lupa lagi nih, harus baca lagi. Nah, berarti kalian attack ke 192 168 56 101. Terus kita kita eh nah ini kan kita pakai ya, username-nya user, passwordnya pas dari ini ya, dari list yang ada gitu, login, username, or password incorrect, cookie security. Pokoknya kita bikin gitu. Nanti kita dapat list passwordnya gitu kalau kalian mau coba, tapi gak tahu dah. Ini gimana ya caranya ya? Kalian perlu nggak ya catatan ini ya? Perlu nggak sih? Tunggu ya, tar satu-satu. Saya kasih dulu yang Nmap ya. Siapa tahu perlu ya. Nmap, kan tadi udah ya. Sekarang Hydra. Hydra, tapi ini kalau untuk satu password yang mau kita hack. Ini Hydra. Ini yang YouTube udah nggak ada ya, udah dihapus sama si YouTube. Oke, ini catatan. Nah dia. Kok gini sih? Kok hilang sih? Hold on. Oh nih, titip. Dah, saya. Nah, tar dulu. Hydra tuh ada beberapa cracking password. Nah, ini kalau di Hydra, kalian tuh bisa pakai John sama John the Ripper juga. Jadi, kalau John itu kalau nggak salah CLI, kalau John the Ripper tuh ada GUI-nya. Jadi, kalau kita mau kalau kita mau melakukan brute force, itu kita bisa pakai ini kan Hydra. Hydra itu cracker password,
paralel. Jadi dia bisa paralel sih. Paralel. Jadi dia bisa looping, bisa paralel ngetek dari si dictionary-nya itu gitu. Nah, sekarang kita bisa pakai John the Ripper. Nah, berarti set yang bedanya apa? Dictionary list-nya beda gitu, tapi tetap pakai Hydra. Nah, jadinya kan perintahnya sama aja kan sebenarnya. Hydra T-nya 1, terminal 1 gitu ya. Nggak tahu lah, ini ada setting-setting paralelnya, lupa. Min L, admin, min P, passwordnya itu dari sini. Min P-nya tuh ini gitu ya. Selalu gitu ya. Ini min P-nya tuh dari, kita bisa kasih usernya juga sih, min U ya tadi ya. Min U admin misal. Oh ini min L admin, min P-nya kita cari passwordnya, listnya dari sini. Kan ini kan FTP. Yang kita hack kan FTP-nya. Begitu. Nah, lihat. Oh, Minte, liatin T. Minte itu how many parallel threads Hydra could should create. Jadi kita bisa, ada beberapa, bisa attack-nya paralel loh, kalau mau. Nah, ya, saya kasih. Ih, lalat. Orang udah mandi juga dilaletin, heran. Ini catatan ya, kalau 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 misalnya kalian perlu ya. Barbar aja gue catatannya. Ini WhatsApp kalau kalian suka ngehapus-hapusin, nge-clear message, sebaiknya di-save aja. Nanti kalau bisa saya coba save di Google Classroom ya. Cuma ini kan biar cepet aja dulu. Oke. Iya Allah, apa sih? Next. Bentar ya, kayaknya saya mau berantem dulu sama Lat deh. Mau gue setrum. Bentar. Mari kita sudah berantem. Oke. Nah, ini mau masuk ke, ya, mana tadi? Udah ya. Terus, kali Linux satu lagi apa ya? Oh nih, nge-hack Gmail waktu itu. Nggak boleh, tapi DVA berpop. Nah terus gini, kalau di DVWA saya bisa pakai Burpsuite juga. Si Burpsuite itu juga punya setting buat ngehack, tapi sebenarnya internally dia itu pakai Hydra juga gitu. Gitulah. Jadi kalian bedanya pakai Metasploit ya. Ntar dulu, saya harus ngeresum upload dulu. Ini hari apa? Ntar ya, ini soalnya sambil paralel. Tuesday, ini berarti. Oke. Nah gitu kan. Nah berarti kan sambil, mana tadi soalnya? Ini. Ntar dulu ya, Metasploit. Oke, hold on. Kita coba ya, saya sambil belajar ya. Coba ya. Hmm, DVWA versus Metasploit. Biar nanti kalau kalian nanya-nanya, saya bisa jawab. Tunggu. Tapi dia entire vulnerable Linux virtual machine. Oi, DVWA kayaknya lebih gampang ya. Ini full system network virtual machine. Oh my God. Terus gimana setup ya? Ah,
How do I set up Metasploitable? Should I run separate virtual machine? Let's say if I already have Kali Linux running on a VM, should I start another VM with Metasploitable to be attacked? Harus sambil baca sambil. Kalian berat banget nggak ya pakai Metasploitable ya? Kalau saya berat ya nggak apa-apa juga sih. Pakai DVWA kelas kita beda nggak apa-apa lah. Taruh tapi cek dulu ya. Learn how to hack test web apps DVWA. Tapi kalau scanning tools Metasploit, wolf. Holy moly, iya loh. Tuh kan, same virtual network. Jadi kalian masih punya 2 virtual machine. Coba dulu ya. Kalau kira-kira ini saya udahlah kalian pakai DVWA aja lah ya. Tapi DVWA itu udah lumayan loh. DVWA tuh udah ada. Oke, tunggu ya, sabar. List. Oh, oh, no, no, Honorable PPWA versus Metasploit. Gila, capek juga ya. Gimana caranya biar laptop kalian nggak meledak ya? Kalau ini developer SKNJ blind command nmap nggak bisa. Iya sih, cuma website aja. Kalau Metasploit itu bisa, iya lebih ke OS-nya. Tapi mampus banget. Gimana caranya ya? Tuh kan? Ini saya tahu FTP ini bisa. And service juga bisa karena holy moly. Tapi setupnya emang, aduh gila lah berat sih. Coba aja ya 2 VM. Berarti gede seberapa-berapa tuh? Astagfirullahaladzim. Mabok juga. Nanti kalian kabarin ya ke kendalanya apa ya. Nah berarti kan kalau misalnya udah nih. Ya berarti kalian punya kan 2 kan. Nih. VirtualBox VMware. Kali Linux attack. Jadi 2 virtual machine. Kalian set up si IP address-nya. Udahlah install gitu ya. At least ini RAM-nya 512. Nah ini kan setupnya jangan lupa host only loh tadi. Kalau kali Metasploit ini communication without exploit. Jadi supaya Metasploitnya nggak terekspos ke internet gitu. Jadi host only adapter gitu. Kalau nggak nanti jadi honeypot ya, dia attack orang lain juga ya. Oh iya bisa ya. Buat VM go to adapter 1 host only ya. Nah, jadi mereka hanya locally, jadi satu network. Nah, networknya juga kalian pikirin, jangan tethering deh, kayaknya kiamat lah. Harus wifi lah, gitu ya. Nah, udah start kali Linux, start Metasploit, login di Metasploit, cek IP address, gitu. Atau ya udah, IP address-nya berapa? Atau given IP address juga nggak apa-apa lah ya. IP config, ping. Kalau udah ngeping berarti udah bener nih. Jadi kalian nyalain 2. Aduh, saya belum pernah nyoba. Ini soalnya problemnya gini ya. Kalau I'm not doing this gitu ya. Karena saya lagi running beberapa project. Udah gitu, kalau kalian mau lihat, lihatlah RAM saya dan nih yang 8 GB ini M3. Tapi 8 GB, bos. Jadi kalau kayaknya teller juga jar sih. Cuman kalau 16 sih would be better lah ya.
Dan ini tuh cuma 128 giga, jadi 2 virtual machine penuh. Ih, penuh. Barang-barang gue di sini udah kepenuhan banget. Ayo aku aduh. Mana? Nih. Oh, internet tidak stabil. Storage saya tinggal 47 giga nih, mau gimana nih virtual machine nih. Bisa sih sebenarnya mepet banget tapi ya. Kali aja berapa? Kali itu maunya berapa ya? Kali berapa? 20 ya minimal ya? Kali 20, belum pasang Metasploit. Gak cukup lah, gila. Nggak, barang nih agak teler. Nggak tahu nih makanya kalian nasibnya. Berarti storage kalian, oh oke, hold on. Kita cari ya. Kalau, ya, berarti kan udah ya. Kalau udah, misalnya kalau nanti kita cari. Atau di sini dulu deh. Bentar, sabar. Uh, what is the minimum requirement of RAM and storage to run virtual Kali Linux and Metasploitable. RAM 2 GB bisa dong. Gue masih bisa sih sebenarnya. Storage 20 loh. Atau 30 sampai 50. Eke udah nggak cukup, Eke. CPU 2 core lebih bagus. Arsitektur 64 bit udah bener lah. Nah, nih kalian mesti lihat. Berarti untuk Kali Linux saja 20 GB kan. Buat Metasploit 8. Sebenarnya bisa sih mepet. Bisa diusahakan lah ya. Jadi kalian untuk kalau udah jalan, udahlah uninstall semua lah. Jadi ingetin ya, sebenarnya requirement Metasploit-nya tuh lebih kecil sih. RAM-nya segini kan. Storage-nya cuma 8. Berarti kali 28. Saya sebenarnya bisa tapi mepet banget. Arsitektur Ubuntu katanya pilihnya. Bisa sih. Metasploitable is very lightweight. It meant to be insecure and minimal. Berarti bisa harusnya ya, supposed to be. Saya sebenarnya mau nyoba, cuman belum bisa nginstal Kali Linux. Jadi I cannot show you how to do it. Tapi saya paling bantuin kalian. Saya bukan kenapa ini, kenapa itu. Saya coba cari ya. Nah, berarti main system should either have 8 giga, 4 giga for Kali, 1 giga for Meta, 3 giga for host. Kok Meta sih? Apa sih Meta? Oh, Metasploit. 3 giga for host, 60 sampai tuh kan? Yang punya saya mana cukup? Kalian ada nggak 60 sampai 80 giga free disk space? Gila, modar banget ya. CPU-nya 2 core atau better. Oh, kan makanya orang tuh yang kalau security, machine learning itu laptopnya, komputernya emang harus edan sih. Nah, if your host has only 4 gigabyte RAM, it's possible but tight. You have to close all background apps and reduce allocated RAM. Jadi berarti secara prinsip oke lah ya, bisa. This is can be done ya. Jadi kalian udah aman ya, udah kebayang ya. Jadi bikin 2 VM, setup, bla bla ya. Nih ikut nanti saya kasih ini link ini. Kalian nanti kalau berubah gimana? Nih saya kasih catatan nih. Gitu. Nah, udah ya. Berarti kalau udah config, kalian cobain map. Ini kan min SV kan yang tadi saya bilang. Min SV, min T4, jalanin. Lah udah mulai. Udah gitu, kalian attack pakai Hydra, Nikto, XML map yang kayak tadi saya catatan kasihin. Dia emang vulnerable ya si Metasploit. Jadi memang dia harus di dalam virtual network. Kalau enggak jadi honeypot nanti ke attack-attack sama orang lain. Begitu, oke? Sebenarnya nggak susah. The trickiest one itu adalah how to make it work, with your currently system ya, available system gitu. Hah, begitu deh bro. Lalu ini saya close dulu ya, banyak banget sih ChatGPT. Oke, ini berarti oke ya, aman nggak? Udah ya, sampai sini bisa ya, sampai nomor 3 ya. Nomor 1 setup ChatGPT udah saya itu, kalau kalian mau ChatGPT sendiri boleh, mau nanya yang lain juga boleh. Oke, terus ini ya. Berarti prinsipnya dictionary attack itu pakai Hydra, Medusa atau Encrack.
pakai Hydra aja lebih gampang. Atau kalau mau pakai Medusa atau Nextcloud silakan. Ya nggak pakai Kali Linux, cobalah dengan referensi lain. Saya belum nyoba. Saya lebih familiar pakai Kali. Gitu. Terus di konfigurasi nih. eh NFS di mana home dan root bisa ditulis. Berarti kan kita mount kan dia. Nah ini kan udah biasa belum sih nge-SSH? Jadi gini, tuh gimana ya ngejelasin ya? Kalian tuh suka, kalau misalnya kalian ke setup, pasti ada yang tahu deh. Kalau ada yang nanya langsung ya. Kalau misalnya kalian setup server, saya nge-setup server server kantor sendiri. Nah, si server ini itu kan ada username-nya kan. Nah, kalau misalnya saya mau nambah user lain, saya mesti minta dia bikin private key dulu. Nanti private key-nya dia itu dimasukin ke dalam list, sorry, ke private dia. Private sama publicnya dia nanti ditaruh di server. Jadi nanti dia bisa login gitu. Kira-kira gitulah. Nah, ini kan berarti juga gitu kira-kira. Mana folder itu dari Kali Linux, berarti bisa umum kan di folder ini. Ini berarti di mana? Di Metasploit ya. Terus kalian harus punya SSH key kalian. Gimana caranya? Generate dulu. Buat dulu tempat direktorinya. Nah, biasanya gitu. Jadi kalau kita mau nambahin user, kita bikin direktori nama kita, gitu. Terus kita bilang mount NFS berapa-berapa tadi itu, nama kita, template nama kita. Terus kita lihat ID RSA kita apa gitu. Jadi kita cap. Jadi kita harus masukin dulu ini ke dalam folder root kita ya. Jadi intinya gitu. Kenapa? Karena kita bukan admin. Jadi supaya kita bisa akses ke home sama root, public kita itu harus ada ke gini-gini. Begini ya. Kan ini server nih. Ini server. Di server kan ada konfigurasi kan. Ada home sama root gitu kan. Nah, kan yang bisa akses dia kan si admin kan. Kayak saya sekarang jadi adminnya Rocket CG web server. Nah, saya mau nambahin orang lain nih. Dia mau jadi admin juga. Nah, di folder si ini, di sini, jadi saya ada seseorang, misalnya si A gitu ya. Nah, si public key-nya dia tuh harus dimasukin ke folder yang ada di situ, yang authorized gitu. Jadi siapa aja nih yang boleh akses ke sini gitu, ke si root ini. Nih, supaya apa? Supaya bisa exploit gitu. Oke, bayang nggak prinsipnya? Nah, jadi kan kita kan ini kayak generasi, kita kan bikin generate key buat SSH kan. Nah, pada saat kita nge-generate key buat SSH, itu simpen di home kita .ssh id RSA pub ini public kita. Public kita ditaruh di sini di folder rootnya admin. Bayang? Supaya apa? Supaya kita bisa akses si home sama root ini. Jadi sebenarnya apa? Ini tuh nunjukin bahwa liatin kalau kita bisa memodifikasi artinya. Jadi kalian ngerti poinnya nggak sih? Poinnya gini. Kalau misalnya kita punya konfigurasi home sama root bisa ditulis. Kan suka ada setting RWX-nya kan? Ya nggak, kalau di Linux. Nah, itu problemnya apa? Orang lain bisa menambahkan public key-nya dia ke list password. Itu kayak yang saya ceritain di Kukos Egg itu loh. Jadi dia kan bisa nulis ke folder admin, folder root pakai itu kan, pakai word processor kan. Apa sih namanya? Ingat gak? Gue sabar. Gue pakai agak start. Eh, saya lagi kebanyakan aduh, vulnerability.
Kalian ingat gak sih nama aplikasinya? Nih, eh ini nih. Namanya, hold on. Teret. Kenapa sih aku jadi bego begini? Tunggu. Nama apa sih? GNU Mac ya? Iya, GNU Mac text editor. Nah, dia pakai tuh text editor supaya bisa akses admin kan. Nah, kalau di zona nomor 3 ini, kita kita tahu nih bahwa si home sama root tuh bisa writable. Jadi sama kita langsung dimanfaatkan untuk nyelipin public key kita sehingga kita bisa akses gitu, kebayang? Nah, sebenarnya praktek sebenarnya itu adalah gini. Home sama root itu kagak bisa diapa-apain gitu. Jadi kayak misalnya saya punya server. Ini tuh yang megang admin. Nah, nanti saya bakalan nambahin, saya akan minta nih misalnya, saya mau nambahin nih, siapa? Pak Yuda gitu. Pak Yuda atau Pak Faris mau masuk ke server. Mana kirim pub key RS, ID RSA pubnya ke saya yang nambahin gitu. Bukannya lu masuk-masuk sini terus, udah gitu. Masuk ini kan nge-mount dulu kan, kita nge-mount folder itu, folder dari Metasploit ke Kali Linux, udah gitu kita modify sendiri. Jadi biar kalian tahu, oh ternyata kalau dia di set gitu orang lain bisa nambahin, siapa aja bisa. Jadi dia bisa generate, taruh aja gitu. Jadi kayak ah gue nambahin, misalnya kalian punya database masuk rumah itu pakai muka gitu, kita nambahin database muka kita gitu, nggak lewat admin. Nah itu kira-kira gitu. Ya udah berarti kan kita bisa masuk tanpa password pakai ini aja kan. Jadi kan kebayang nggak kita bisa masuk ke sistem nggak pakai password. Karena apa? Udah ada public key, private key SSH-nya. Jadi kita tinggal SSH. Jadi kita masuknya pakai SSH. Terus kita langsung jadi root. Gitu. Login ke root Metasploitable menggunakan SSH tanpa password. Jadi ini untuk mendemonstrasikan bahwa kita tuh ini taruh dulu. Saya harus balas ini dulu bentar ya. Sebentar ya. Tunggu ya. Oke, sabar. Alamak. Gitu ya, jadi kebayang ya. Jadi yang nomor 3 itu kalian mount folder itu, terus apa? Lihat ya, udah mount bikin generate keygennya buat SSH, udah dapet kan? Bikin buat foldernya, terus mount lagi NFS ini sesuai IP-nya ke folder ini, terus kita cat isinya, kita taruh langsung kita tulis ke root-nya authorized key, udah, terus you mount, udah beres you mount, sekarang tes, masuk nih, nggak masuk jadi root, nggak pakai password, gimana caranya? Jalankan SSH root at IP Metasploitable. IP Metasploitable itu yang tadi 192 berapa tadi? 192 yang tadi di setup di awal. Ya, oke. Udah berarti tinggal masuk. Nah, terus buktinya gimana kalau itu udah masuk? Jadi kalian tuh nggak login sebagai root. Misalnya kan kadang-kadang passwordnya biasanya admin atau root apa atau apa gitu ya. Nah, sekarang kalian kalau udah jalankan ini, screenshot atau rekam nih who am I gitu. Pasti dia jadi root. Terus di uname min A hasilnya apa? Sampai sini oke nggak? Clear nggak? Jadi kebayang ya, ini tuh tujuannya itu. Jadi eh, di Metasploitable-nya tuh di folder root itu harus ada public
key kalian untuk SSH. Jadi kalian tuh masuk nggak pakai password, tapi pakai koneksi SSH. Kok bisa? Karena ya pakai, kan makanya itu kan saya bilang public sama private principle itu kan bisa. Penting kan? Di sini kan kalian nggak pakai password, tapi diperkenankan masuk karena kita udah nyelipin dulu public key kita di daftar gitu. Jadi pada saat kita bilang private key kita, si sistem ngecek, nge-challenge pakai public key kita cocok. Jadi kita boleh masuk gitu. Kebayang nggak? Jadi vulnerability-nya tuh horor karena kan udah pakai password gitu kan. Kan udah ada private public. Ya bisa aja gitu, kayak itu kayak misalnya ada orang nyelusup ke sistem gitu, dia bikin palsu gitu. Jadi dia misalnya mau masuk ke suatu gedung gitu atau kemana, dia bikin ID palsu, dia palsuin tuh, dia masuk ke server, dia ngeprint atau dia masukin data dia sebagai pegawai, dia punya ID pegawai, ya dia bisa masuk. Begitu, oke oke. Alright ya, kalau ada pertanyaan langsung bertanyalah. Sekarang, oke. Sekarang ini ingat nggak yang saya ceritain? Ini bagus sih sebenarnya. Ini tuh jadi kalian jangan stres deh. Yang mungkin yang stressful tuh ya setup aja ya. Tapi kayaknya kalian mesti gini deh. Ngerjainnya sehari beres supaya kalau sistem si komputer yang mau ngadat tuh besok lagi gitu. Jadi jangan dibesokin. Soalnya takutnya keburu habis memori terus dia hang, atau kayak yang kemarin cerita kan kalian white screen lah, black screen lah, blue screen lah, apalah gitu ya. Jadi usahain kalian punya satu hari itu, beresin nih, jebret, 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 record, record, screenshot, beres, sudah, uninstall, uninstall, udah gitu. Jadi kalau dibesokin gitu tuh nanti loading lagi, memori nggak cukup lagi ya, ada aja gitu. Apalagi kalau saya udah di sleep, ada. Soalnya kan resource-nya kebanyakan terbatas kan. Kayak ya, itu sampai 1 sampai 3 udah aman ya. Keempat, itu kita lihat ada perintah shellcat ini buat melihat ini. Ingat yang pernah saya ceritain. Jadi file password itu tuh nggak ada di cuman satu file aja gitu. Jadi kita tuh punya passwd sama shadow. Passwd itu isinya informasi pengguna kayak username, ID, segala macam lah ya. Itu ya detail-detailnya dia. Waktu itu saya pernah tunjukin deh detailnya. Nah, hashnya itu udah di shadow. Jadi kita tuh kalau mau nyuri atau mau nge-brute force, itu kita harus ngabungin dulu dua file ini. Nah, tugas ini gampang aja, cuman nge-cat doang gitu. Jadi kalian cuma ngeliat isinya aja supaya tahu isinya apa sih, terus tulis aja user yang ada siapa aja, terus yang jadi sudo atau yang jadi admin siapa aja, kan kelihatan di situ ada listnya gitu. Jadi itu di dalam password itu ada nama username-nya sama ada grupnya gitu. Jadi kita tahu. Terus ada direktorinya juga. Kalau di shadow, hashnya itu. Jadi kalau kita cuma nyuri password aja tuh nggak bisa gitu. Harus sama shadownya gitu ya. Oke, ntar saya tunjukin catatan dulu. Ntar ya, hold on. Password shadow. Nah ini. Ih, aku kok pinter banget ya. Punya catatan, gila loh. Nih ya, lihat ya. Saya punya catatan, catatan penting. Nih lihat. Kalian kalau lihat ya, ini tuh isinya si password. Password itu kayak gini. Ada login name-nya. Ini ada password encrypted-nya, gitu ya. Ini, ntar dulu, iya. Ini user ID, group ID, user information, home directory, login shell-nya. Ini isinya kayak gini. Oke. Kalau shadow, ini isinya ini. Kalau bisa digedein ya. User login, ID of algoritma used, gitu ya. Salt. Jadi ini encrypted password ya. Jadi kelihatan kan? Kalau di root tuh dia encrypted passwordnya tuh ini aja gitu. Ini kalau ini tuh udah ada ID algoritma yang digunakan. Misalnya dia di hash pakai apa gitu. Saltnya, ini hashnya ada di sini. Hashnya gitu. Ini days in epoch of last password change.
terus minimum days until password change allow, kadang-kadang nggak di-set gitu ya. Maximum days of the password is valid, tuh setnya defaultnya 9999. Number of days before warning for expiration sekian, number of days bla 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 gitu ya. Jadi sebenarnya kita bisa set up user ini mau di lock, mau di limit, mau disuruh ganti password atau gimana tuh di settingnya di sini. Oke, oke, oke. Oke ya. Nah, ini saya clear dulu. Terus tunggu ya. Nah, kalau misalnya kalian mau nge-brute force, itu biasanya begini. Kita gabungin gitu. Jadi kita cat, isi etc password, kita masukin ke file desktop. Di desktop ada crack gitu ya, file crack, di endin sama cat shadow-nya gitu. Jadi kalau kita mau nge-brute force kayak tadi, misalnya cracking password pakai gini nih, pakai Johnny lah atau pakai Hydra gitu ya. Nah, itu tuh kita harus combine dulu. Jadi si password sama si shadow harus di-combine dulu jadi satu file. Tuh. Atau di unshadow lah gitu ya. Nanti kalau udah baru dia tag. Jadi itu sebenarnya nah si set kodenya tuh dia kita bisa tahu ya, dia misalnya pakai SHA atau pakai apa gitu buat ngehashnya. Tapi intinya kalau kalian nggak ngerti ini kan ini technical ya, misalnya main attack aja nggak dapet bu passwordnya, nggak dapet kenapa? Udah di unshadow belum? Udah digabung belum password sama shadownya gitu. Nah itu baru nanti pas dictionary attack-nya kayak tadi aja gitu. Kayak yang tadi pakai Hydra. Kita cobain semua untuk semua username itu semua apa namanya gitu hash wordnya kita coba untuk setiap user gitu. Nanti kalau ada user-user yang passwordnya ada di dalam dictionary list ya dia bobol gitu aja. Oke, oke, sip ya. Udah sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Dah, gampang kan? Yang susah implementasinya bu gitu ya. Hah gitu ya. Terus sekarang privilege escalation in Linux machine. Kita akan bikin ini tuh kayak yang di kukus egg juga. Jadi dia bikin user baru tapi pakai Emacs kan yang tadi apa word processor itu kan. Nah, sekarang ini kalian harus gimana nih caranya? Buat user baru pakai backdoor, buat akun baru dengan pengguna nama Anda dan kata sandi NIM Anda. Berikan akses root pada nama Anda. Nah, ini gimana? Ini kalian harus tahu caranya nih. Tapi ini dibilangin pakai apa ya? Nah, ini kalian mesti cari nih backdoor-nya gimana. Oke, kita coba ya. Is there any backdoor in? Ini soalnya si Metasploitable ini ya, itu super ekstra banget-bangetan vulnerable gitu. Jadi dia tuh emang untuk dianiaya. GNU Emacs ya, bener ya GNU Emacs ya? Kok saya jadi, oh ini sih. Tuh, escalate. Oh, pakai ini. Ih, langsung aja mah. Ya Allah. Terserah deh kalian pakai yang mana. Bisa lewat sambal juga. Holy moly. Oh, tahu nggak? Kalian ingat nggak tadi? Kan kalian setup di atas ini kan? Passwordnya MFS ini kan? Abuse dari situ aja. Terus kita main. Astaga, gampang banget ini mah. Liatin dah. Di awal kalian perhatiin nggak?
Kan kita loginnya ini kan MSF admin, MSF admin. Terus soalnya yang sekarang kan disuruh pakai backdoor. Ya udah login aja gitu. Login terus udah gitu bikin username baru aja gitu. Atau kata dia bisa juga pakai satu backdoor pakai FTPD port 21. Dia punya kok bisa sih? When the username includes a smiley face, dia bisa bisa itu jadi anything. Hah? Lucu banget. Kalau mau dicobain semua juga boleh loh. Misalnya kita telnet ya, IP yang itu ke port 21. Jadi IP address yang tadi di set, kita telnet ke port 21-nya. Udah gitu, user anything pakai tanda smiley, pass anything. Nah, dia akan buka root shell on TCP port 6200. Nah, jadi kalian pembukanya nggak prinsipnya gini. Dari FSTPD ini, kalau misalnya ada username yang ada smiley face-nya, dia akan ngebukain terminal. Nanti dari terminal kita tinggal ya udah nambahin username baru. Dan ya gile juga loh. Oke lah ya. Atau pakai Metasploit. Kalian kalau pakai kali pakai buka terminal terus MSF console, kita exploit nih Unix FTP backdoor-nya, terus kita air host metas IP metasploitable-nya terus di run. Gitu ya. Terus kita bisa juga pakai ini IRC port 6667. Pakai ini. Nanti dia ini ini juga seru tahu. Kalau kita pakai yang ini, kita langsung dapat shell-nya root-nya loh. Ini juga berarti langsung root ya yang ini ya. Gila ya. Pantesan ya. Sistem dihack-hack terus ya kalau kalau vulnerable kayak gini. Luar biasa nih. Terus bisa juga pakai Samba port sekian-sekian. Terus kita pakai ini root shell juga. Atau pakai yang tadi MSF admin udah tahu kita kan langsung. Atau kita exploit at set UID program. Gile kan? Terus kan kalau kalian bisa lihat ya di CVE ini tuh ada gitu apa namanya eh, vulnerability yang bisa kita bongkar. Ini dirty cow namanya. Terus kita bisa lihat dong binary untuk etc passwordnya kita find. Terus kita jadi tahu, oke bisa jadi akses ke root gitu. Oke ya bisa ya? Oke, oke. Apa lagi ya? Nah ini 7. Cari tahu shell apa yang Anda jalankan melalui eksploitasi dan langkah mitigasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kerentanan pada FTP dan kerentanan pada NFS. Oh, hah? Dokumentasikan semua langkah yang sesuai dan kelompokkan sesuai langkah fase. Reconnaissance. Ya, kalian. Oh, How to? Taruh ya. Step by step of how to do the exploitation. Coba ya, ChatGPT bisa nggak ya? Ini bisa ya, ini udah prerequisite bisa ya. Nmap, SV kita tahu ada IRC. Lalu metafile kali use Unreal backslot exploit. Confirm you have a shell. Try UMI exploited root. Check echo shell or use. Jadi stepnya ini.
Tunggu. Maksudnya apa? Iya gitu aja. Hmm, coba ya, gini ya. Coba ya, gini. Bisa nggak ya? Kita tes ya. Bener nggak? Tiba-tiba bahasa Indonesia, kata dia. Ping, scanning. Nah, scanning memang SV ya. Gaining, meta console, exploit. UMI, jadi root. Maintaining, account backdoor. Ini bagus nih. Kalian cobain aja nih, boleh aja kalau langkahnya mau kayak. Jadi ini bagus sih. Ya, jadi langkahnya kan kita oke. Ini ya, ntar saya jelasin dulu. What is the advantage of knowing the shell being used? Jadi saya kasih ya catatan ini ya. Nih. eh nah, ntar jelasin dulu. Kalian ingat gak yang saya pernah cerita? Yang di itu, Cookies Egg. Itu kan dia ketahuan hackernya kenapa kenapa ketahuan dia ada di mana gitu. Itu karena dia dialek Unix-nya kan beda. Unix itu kan ada BSD, ada ya ada Berkeley, ada apa gitu kan beda-beda. Jadi dialeknya beda, jadi ketahuan ini bukan orang lokal nih, bukan nggak pakai yang sama gitu. Nah, di setiap sistem itu kan misalnya Linux atau Unix itu kan dia shell-nya tuh beda kan, shell shell yang dia gunakan kan. Nah, kalau kita tahu persis shell-nya pakai yang mana, kita tuh bisa tahu, bisa explore lebih lanjut, kita bisa optimize dia gitu. Jadi option apa aja yang bisa kita abuse gitu. Jadi kenapa makanya tadi kita melakukan langkah-langkah untuk tahu si shell-nya tuh dia pakai apa, itu so we know apa aja yang bisa dijalanin di shell tersebut gitu. Jadi kalau shell-nya misalnya bin bash, bin sh atau zsh, itu kan kita tahu ya fitur-fiturnya apa aja gitu. Ini kayak kalau SH limited, kalau ZSH full, kalau bash full support gitu. Nah, terus yang ini ya, yang langkah-langkah ini tuh penting juga kalian latihan aja. Ini nggak apa-apa, boleh aja pakai contoh yang ini saya kasih. Kalian kalian ini kan kalian ngikutin semua langkah-langkahnya. Jadi pengintaian itu selalu ya. Pokoknya di awal tuh pasti kita melakukan port scanning dulu kan. Jadi kita cari dulu IP address mau kita hack, kita ping kalau bisa, mulailah kita pakai Nmap dong. Dari Nmap kita tahu port mana yang vulnerable. Nah, yang mau kita hajar itu yang mana nih? Nah, terus kalian mesti tahu kan kayak tadi ada vulnerability di sini, gue cara exploitnya gimana? Gue di SSH kah, mau di IRC kah gitu ya? Apa? Tapi intinya si Nmap ini gitu. Yang harus kita lakukan dulu. Udah kan? Itu kan scanning ya. Biasanya port scanning. Nah, secara gaining access tuh sekarang berarti kan gimana caranya? Ya, kita kan harus exploit backdoor-nya kayak tadi kan. Gimana caranya? Kita udah tahu, oh ya udah, kita tahu nih IRC ini bisa kita exploit. Ya udah, kita kita jalankan metasploit dari Kali Linux ini ya. Terus kita exploit nih si yang vulnerable ini gitu. Supaya apa? Supaya kita dapat shell untuk masuk ke root. Nah, yang tadi itu kan, tadi makanya di soal sebelumnya kan ditanya, coba kamu cari vulnerability ya. Nah, itu kan tadi ChatGPT udah bilang tuh apa aja. Kalian boleh hantam dari yang mana aja. Ini contohnya yang pakai yang ini. Udah nih, kalau kita udah dapet shell ke root, nah silahkan mainkan. Tapi ini kan bagian gaining access kan. Gaining access itu cek, gue siapa nih sekarang? Oh, udah jadi root. Oke, sekarang kita udah masuk ke root nih. Boleh ngapain aja. Tapi kan ada langkah keempat harus maintain. Berarti kan kita harus kayak, yaudah gue kalau udah masuk ke perusahaan ini atau ke bank ini, gue harus bisa balik lagi nih. Harus ada kunci yang gue pegang gitu. Atau gue bikin ID karyawan palsu gitu. Nah itu bikin, berarti jangan lupa bikin ini username. Misalnya namanya user add backdoor, passwordnya backdoor. Jangan lupa masukin ke sudoer gitu ya, supaya bisa melakukan perintah sudo.
Jadi kita bisa masuk lagi lewat SSH gitu, backdoor. Jadi kita nyiapin. Udah sampai situ oke kan? Berarti gue bisa balik lagi gitu. Tapi yang terakhir yang jangan lupa adalah apa? Hapus jejaknya. Apa? Hapus lognya. Nah, yang di kukus egg itu dia jago tuh ngapus-ngapus gini. Dia tahu misalnya walaupun dia bisa masukin Trojan atau file lain ya, dia si shell script lah misalnya ya. Dia running dulu shell scriptnya dia. Kalau udah jalan, shell scriptnya dia dihapus ditimpa sama yang lama gitu. Jadi nggak ketahuan. Kalau dicek tuh nama filenya tetap file yang lama, tapi dia sebenarnya udah pernah ngejalanin file lain. Nah, kalau sebenarnya kalau ditaruh di log itu bisa di track down juga sih. Ini lu ngapus terus. Nah, kalau mau kita hapus tuh log yang ada tulisan lu nuker file nih, ngapain lo gitu ya. Kayak kita ngehapus data CCTV lah gitu kira-kira. Gitu ya. Nah, kita bisa hapus history ini, hapus log system juga gitu. Tapi sebenarnya hati-hati gitu karena si rootnya kalau jago tuh dia bisa tahu kok ada yang hapus gitu. Kayak misalnya CCTV, loh kok ada data yang hilang, kok ada yang ditimpa, itu kan bisa dicek juga sebenarnya gitu ya. Jadi udah langkah ini kalian lakukan semua. Contoh aja kayak gini gitu. Pokoknya semua ini fasenya kalian sudah jalankan. Jadi ini tuh sebenarnya anggap aja sih soal ini tuh latihan aja gitu. Jangan terlalu beban. Cuman yang berat itu kayaknya setupnya. Kalau ini udah setup jalan, udahlah itu gampang semuanya. Ikutin aja yang tadi udah saya jelasin gitu. Oke? Ada pertanyaan nggak? Aman ya? Udah nggak galau kan? Maksudnya bagi ini UAS loh. UAS-nya udah dipandu loh. Ntar dulu. Berarti kan saya mau ngasih ini ya. Saya perlu generate baru nggak sih? Kan ini. Taruh di sini aja gitu. Biar nggak hilang ya. Catatan kuliah 5 Juni 2025. Kalau ada pertanyaan boleh ya. Hold on. Uh, 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 uh. Kita taruh di sini. Habis ini saya mau ngecek tugas. Terus gimana dong ya? Aduh, ini, mana sih? Bu, tugas saya belum beres, Bu. Bit, tugas yang mana? Tugas yang CLO 3. Nyangkut yang mana? Aduh, gimana ya tadi subuh saya ngerjain ya, Bu? Ntar, Bu. Oke. Ntar saya sambil naruh-naruh catatan. Taruh. Barbar aja ya naruhnya. Ya aja lah. Pokoknya catatan ada di situ ya. Post. Gila banget dah. Alright ya. Terus apa lagi? Nah, ini ya. Masih yang bukan yang minggu lalu kan, Dit? So problemnya. Aduh. Soalnya minggu lalu tuh kayaknya harusnya udah nggak ada yang susah. Ntar saya cek ya. ChatGPT 1, 2, 3. Udah ya. Oke. Nah, sekarang let me check the classwork for today. Nah, ini progress project. Nah, project tuh nanti next-nya sekalian tambah yang terakhir itu ya, yang UAS ya. Jadi anggap aja nih semua UAS dah gitu. Nanti saya nilainya dari situ. Sabar, didik dulu. Didik belum semua, udah. CLO pengamanan jaringan udah. Belum semua Bu saya. Oke, lengkapin ya. Dokumentasikan. Ping. Oke, ini apa sih yang belum? Snort belum ya? Iya Bu, Snort-nya saya package file terus. Kenapa dia? Connectionnya nggak stabil atau gimana ya? Nggak tahu Bu.
Ya. Coba tanya si AI. Enable to locate package snort kalau nggak salah. Hmm. Coba ya. Tuh nih katanya ini nih, Udah saya coba Bu kemarin, nggak tapi bisa. nanti saya coba lagi. Coba tanya si itu. Tapi kalau gini-gini tuh pintaran dia apa pintaran si Cloud Cloud sih? Update, install si Snort-nya. Soalnya suka gini, version-versionnya setup stack-nya itu loh yang suka mumet. If it's empty, add this katanya. Nano resource list, source list. Hold on. Kan dia ditaruh di etc apt source list kan. Dia tambahin ini nih. Dia sih kadang-kadang suka gini. Ininya dari mana? Main contrib-nya. Ini aja. HTTP ini aja. Dep sudah update, install Snort lagi. Berarti problemnya di Snort, berarti di Drake cobain. Oke Ibu. Ini mah problemnya sih si versinya deh. Terus kayaknya saya perhatiin ya kalian tuh kayaknya kalau pas lancar gitu ya si versioningnya kawin gitu nggak problem tapi kalau misalnya ada yang satu ke update yang satu nggak ke update terus nyoba pakai versi yang satu diganti versi lain terus jadi nyangkut. Ya udahlah, pokoknya di reportin aja di Rick gak apa-apa. Oke, sip. Alip gimana Lip? Lip aman Lip. Ini startnya gimana? Wah lengkap, wih lengkap. Udah ngintok. Wah, dia nginstal segala macam. Configure, make install, Snort. Snort V udah, oke, sudah terinstall ya. Tapi yang testingnya gagal, Bu. Kayaknya harus CLO2 dulu yang dituntasin. Oh iya, tuntasin dulu tuh. CLO-nya setuntas-tuntas dulu, jangan loncat dulu kali. CLO-nya per CLO ya. Iya, ya, Bu. Oke. Alif teh bareng Adit atau gimana? Apa namanya salah? Apa saya yang salah baca nih? IP status. Pulled pork aman. Pulled pork aman. Ini dia mengatur IPS. Oke. Jangan ke snort. Iya sih ini masih harus snort. Udah deh beresin dulu aja. Tapi kan gini ya, kalau kalian masalahnya ada yang nyangkut atau apa, itu sebenarnya bagus aja latihan. Jadi admin. Sabar. Nih AI belum bisa nih, jadi gini-gini. Mumpung masih belum bisa dia, kita harus jago. Ini apa? Ini kan yang bikin login ya. Saya sampai lupa soal yang sebelumnya. Dan tes. Oh iya, ada alert muncul. Oke, ambil copy, masuk session ID-nya bisa masuk. Oke. Mhm. Oke. Oke. Ih, Abdul bagus amat lengkap. Iya, oke. Lengkap, boy, mantap. Ini starting start ya. Ini start configuration-nya, rules-nya, point code-nya.
Siapa yang waktu itu masalah sama encode ya? Ini belum ya? Lagi dibikin. Apa udah? Belum nih, belum ya. Si ini Belum, Bu. apa? Firewall belum ya? Ini oke. Pulled pork udah. Tapi belum di testing pulled porknya. Ya udah lanjut. Abdul Malik, oke. Abdul Rashid Ridho. Ayo lengkapin dia ngintel SMPP. Ini kayaknya belum selesai deh, baru segini soalnya baru 8 halaman. Ini login nih baru nih. Ini belum nih. Abdul Rashid Ridho, apakah ada report yang lebih lengkap? Jangan lupa di-upload. Abid, Abid kok nggak ada filenya? Fabian Rizky nggak ada. Adit, Dit, Adit kayaknya udah aman deh, lupa. Tapi kok cuma 9 halaman, Dit? Belum ini mah. WV udah ya? Oke. Kok down? Kok gini? Harus skip. Aisyah belum ada. Alfat. Alfat apaan? Saya stuck di gambar babi terbang katanya. Berarti di snort. Snortnya aja masih stuck. Si snort ini nih bermasalah ya. Ya udah, kalian berarti harus sabar nginstalnya. Jadi harus snort yang benar gitu. Kalau versionnya nggak cocok nggak bisa. Mak, ya udah babi terbang lah udah. Alfat lanjut. Aksandi nggak ada. Atala ini ya, Atala ya? Nggak ada. Atal, Atal siapa, tak? Atala pasnya nggak ada. Bayu. Saya Bayu. saya nggak ada, Bu. Nggak ada, liatin tuh. Wah, perasaan udah ngumpulin deh. Kumpulin lagi. Kalau nggak bisa ntar saya bukain deh. Nanti soalnya mau saya nilai loh. Kalian Coba lengkapin? izin Bu yang Atalsta tadi Bu ada nggak? Nggak ada dua-duanya tuh. Oh, oke oke terima kasih Bu. Submit lagi Atala. Sayang nanti nggak ada nilainya. Iya Bu. Oke. Bayu, 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 Bayu. Oh, update system. Oke, SMPP. Oke, mana formnya. Oke, mana? Iya, verifikasi, hardening. Good, ini lengkap. Before, after. Oh lah, Molly. DBPHP before, after. Good. Oh, bagus lah ini. Tapi sebenarnya gini deh, cara kalian bikin report kalau ada yang nanya ya. Ini kan progress project ya. Itu kalian bayangin kalian bikin catatan yang nanti kalian juga bisa baca lagi besok-besok lagi gitu. Jadi kayak nyatet buat diri sendiri. Jadi kalau kalian nyatet gini kan before after nanti ngecek kan enak ya. Orang lain juga bacanya jadi enak gitu. Ini logout. Konfigurasi. Wah, waduh, oke. Membuat kunci private. Lah, dia udah bikin di sini. Testing. Udah 23 loh dia.
Oke. Bisa dibuka tapi warning sebelumnya tidak bisa sama sekali. Oke. Tuh kan ini kan sama kan bikin key. Tapi tunggu. Ini ya. Not secure. Ya ya. Oke oke. Lanjut Bayu lanjut. Oke dikit lagi ya. Dara gimana? Dara ada di YouTube katanya. Oke Dara. Ini berarti sampai mana? Dara lengkap nih biasanya. Progres 3. 4 aman nih kayaknya harusnya nih. Tapi oke. Oke. Next. Egi nggak ada, Ezra nggak ada, Fadilah. Fadila udah rapi, tapi kayak belum diupdate deh Fadil. Kok cuma 9 halaman? Halaman. Mana formnya? Punya saya belum sampai CL3, Bu. Oke, update ya. Baru CL2. Ya, Bu. Semangat. Mau ada CL4 lagi tadi segambreng-gambreng. Itu gagal terus di hardeningnya, nggak tahu kenapa, Bu. Gini, nanti ya kalian abis ini kerjain dulu yang tadi CL4 dulu deh. Nanti ini dilapiin lagi nanti. Apa-apa. Cobain dulu yang itu. Kan itu kan ribet kan segala diinstal. Itu dulu jeder itu beres. Kalau ada waktu rapiin yang ini. Aduh, yang susah dulu aja. Ini belum nih. Oh, ayo Fajri, semangat. Faza nggak ada, Jaka mana? Jaka gimana? Sekian Jackson aman? Oke. PHP session, good. Ya, cookies. Ya. Ya. Hardening. Oke. Ada brute force segala. Ada section fix sectionnya di chest. Bagus. Snot nggak diinstall. Nggak di screenshot. Alah, install. Download compile. Si babi terbang. Emang terbang gitu? Lip, tadi yang bilang babi terbang siapa? Nggak terbang deh kayaknya. Dibahas, Konfigurasi lengkap. Update. Snort. Terbang gitu. Gimana? Agar muncul alert, jalankan IDS. Ada nggak alertnya? Kok nggak salah sih? Oh, terlihat namun di blok. Nice. Oh iya bener. Oke lah. Jaka aman lah. Jihan mana? Juandra gimana Juandra? Oke, apa nih? Ya, terus hardening. Mana hasilnya? Oh ya, ada percobaan ketiga dari 5 segala ya. Install UVW not pulled proc. Pulled proc. Oke, dia dari GitHub. Aktifkan. Update. Hasilnya mana? Oke. Terus ini belum ya? Udah ya? Ini udah belum sih? Belum nih. Yang ini udah belum sih Jaka? Juandra. UFW-nya kok ya belum lengkap sih? Lanjutin ya. Yanaf,
ada videonya juga ya. Oh, dia pakai video. Oh, enggak. Canvas. Oh, kenapa filenya gede? Oke lah, intinya lanjutin ya. Canvas, Kevin, saya ngecek aja. Kevin, ngecek cepet aja biar kalian bisa ngerjain. Tapi kalau ada apa-apa, nggak apa-apa chat aja. Nanti saya coba bantuin. Mau cari cara gitu ya. Saya tahu prinsipnya, tapi ya kalau detail teknikalnya emang harus dicoba lah. Muhammad Afandi. Hmm. Mm-mm. Bagus juga nih. Oh, nice juga tuh. Ke time out. Iya. Gunakan post dan bukan get. Oh, ada tokennya. Wah, oke, good. Oke. Fandi. Aduh, bagus nih. Wah, Fandi lengkap. Wih, detail bro. Oke, good. Fandi, detail. Oh, Faiz. Mm-mm. Aktifkan. Dapat oink. Pasang. Update terus. Jalankan IDS. Terus testing. Testingnya udah. Oke. Harits. Harits kita cek dulu. Ntar. Harits gimana? Di bawah, Harits Bu. mana? Oh iya, di bawah. Oke. Eh, saya stuck di Snort. Dia katanya ada komen yang nggak dikenal gitu, yang pulledpork.pl itu Ah, salah mulu gitu. iya. Itu tuh ada versioning yang ada yang udah komen yang nggak bisa dipakai. Coba yang tadi sukses tuh, coba deh Harits lihat deh versinya berapa ya. Oke, Bu. Si yang, Ntar saya cek yang- ya. si babinya versi berapa? Soalnya kayaknya ya kalau misalnya terserah mau pakai versi yang itu tapi komennya diganti atau pakai komen yang itu tapi versinya diganti. Begitu, aduh ya Allah. Ini kenapa nggak mau loading? Oke, Harits itu ya. Berarti pull porknya di update, dicek. Harits, Rafli coba Rafli. Rafli. Oke, ya. Raf, lengkapin lagi ini belum ya snortnya ya? Sama ininya belum ya? Ini belum deh kayaknya. Oke. Raihan, testing. Snortnya berapa sih? Terbaru deh. Harusnya terbaru nggak sih snortnya? Terus tempat kayak gitu deh, kayak Arduino juga gitu. Kalian suka ngalamin nggak sih kalau ngoding pakai Arduino?
Itu tuh ada apa ya, library yang misalnya kita pakai sensor tertentu harus yang itu gitu. Kalau enggak tuh nggak jalan. Nah, ini kayaknya sebangsa itu deh. Kalau jadi harus dicoba beberapa versi, download dari mana gitu. Yang Ya kayak gue gitu sih ya. juga stuck itu Bu, baru sampai Kan? snort doang sama UFW Ya WF yang pulled ya. portnya itu nggak bisa-bisa mulu Bu, nggak tahu kenapa. Oh ya versiannya gitu ya. Coba kalau gini ya, gini. Kalau udah pusing, nyontek aja yang udah bener. Nanti deh saya coba cekin deh yang pada bener sama nggak sih versionnya. Ini snortnya. Ini Ivan ini juga ya instalasi. Jalan atau enggak? Ini jalan nih. Iya kalau snortnya jalan Bu sama UFW-nya, cuman Tapi yang pulled portnya yang nggak bisa-bisa. full fork ya nggak bisa ya. Oke. Hmm. Ini snortnya 3810. Ya itu kerjain dulu AS aja mendingan nanti itu dirapin lagi. Bu. Raihan ada yang ngebel. Login. Kok akses S. Kok ini formnya cakep banget. Oke. Uh, oke, good. Good force. Oke. Ya. Sabian detail. Ini yang bagian itu ya. Woi, rapi wis Sabian. Oke, ini udah yang buat iseng banget. Oke, bikin itu. Tuh kan nih pulled pork juga error nih Sabian nih. Ya Bu, kalau saya nggak pakai versi kayak gitu bedanya. Soalnya saya ngikutin yang YouTube. Tapi gimana jadinya kalau ngikutin yang YouTube? Kalau YouTube saya belum sepenuhnya, cuman si apa Tapi yang lainnya ban jalan bullet gitu. part eh, Ya harus udah. dikonfigurasi juga si itunya snort 3-nya gitu. Nyampe tamat baru bisa pull port gitu Bu. Oh, Kalau ngerti. saya lihat-lihat. Tapi ini masih ngikutin yang di YouTube berarti ya? Iya Bu, soalnya kan Kalau kalau yang dari website kadang susah Bu inginin nggak apa-apa, versinya. nggak apa. Jadi kalau kalian cari workaround dari YouTube, dari AI, dari mana, yang penting jalan. Cuman tuh yang susah tuh emang ngecari konfigurasi yang bisa gitu kan? Itulah. Tapi saran saya ya udahlah sambil ngerjain yang UAS ya biar ini nggak ada Sultan Arif, Tio nggak ada, Tio mana, Velma belum, Zahra mana Zahra? Zahra. Oke, Zahra nih kayaknya lengkap. Apa aja? Ya, nah ini ada masalah nggak? Apalagi dicoba? Anywhere. Allow in, deny in. On progress ya? Zahra di on progress lagi lanjut. Oke, udah. Nah, berarti absen dulu. Berarti silakan melanjutkan yang tadi saya kasih tahu. Terus kalau ada apa-apa bisa diskusi lah. Nanti saya coba bantu. Harusnya tuh ada yang kayaknya harusnya udah nggak usah error deh ya. Kok ada aja. Memang begitu kehidupan ini. Kita minggu depan tuh udah UAS. Ya itu berarti. Hari kalian seminggu loh ngerjain itu, belum bikin report, belum presentasi. Diatur aja sih efisien mungkin ya, nggak usah terlalu. Nanti deh kita omongin. Pokoknya kalian lapor kendalanya gimana, nanti saya
Coba sesuaikan supaya workload-nya masuk deh sama time frame-nya. Oh, ada 15. Iya. Hmm. Ya, ya. Ya, absen yuk. Besok lebaran loh, libur loh. Wah, libur lagi terus kita teh weekend. Tahu-tahu tiba-tiba udah aja belum ngerjain apa-apa ya. Oke, absen dulu. Irfan Permana, Abian Rizky. Hadir Bu, hadir Bu. Oke. Rafli Maulana. Hadir, Bu. Sip. Kenaf. Ada, Bu. Ken ada ya. Fadilah. Fad. Hadir Bu. Ada. Lesui Fadilah. Juandra. Oke. Nggak ada suaranya Juandra. Dara mana Dara? Dara. Raihan mana Raihan? Hadir, Bu. Dara ada. Raihan ada. Aksandi. Ada, Bu. Oke. Abid ada dong Abid. Hadir, Bu, lagi lanjut ngerjain. Oke Bid. Semangat Bid. Faza. Hadir, Bu. Lesu Faza puasa Arafah apa gimana? Puasa, Bu. Wah, Faza makan, padahal makan sate Padang enak loh di sini. Astagfirullah. Atau makan itu yang apa sih? Apa sih yang minum yang snack yang ada botol minum sama di situ ya apa? Alah, sampai nggak tahu lupa. Itu enak tuh. Haus. Iya, haus enak ya. Snack tray. Iya. Itu yang mie sama yang itu sambil diseruput minumnya. Asik nih jam segini pas nih. Bentar lagi lah. Mengganggu iman-iman orang yang puasa. Bertahan Faza. Pahalanya gede loh. Hari ini tuh berapa ya berarti ya? Setara setahun puasa gitu atau apa ya? Pak tanya Ai. Selamat puasa, semangat. Adit. Oke, Bu. Dit. Ada, Aditya. Bu. Ada, Bu. Ada ya. Faiz mana Faiz? Faiz. Nggak ada. Avandi. Hadir, Bu. Semangat Avandi. Didrik mana Didrik? Didrik ada deh tadi. Ada Bu. Oke. Velma mana Velma? Hadir, Bu. Oke, Velma ada. Abdul Rashid Ridho mana? Hadir, Bu. Oke, semangat. Jaka mana Jaka? Ada, Bu, ada. Oke, Jaka ada. Atala, jangan lupa post apa upload. Atala ada. Ih, tapi mana nggak ada orangnya. Aisyah mana Aisyah? Aisyah mana? Ada. Nggak ada suaranya Aisyah. Alfat. Hadir, Bu. Jangan galak gitu Alfat takut. Ivan mana Ivan? Hadir, Bu. Siapa sih pada lesu jutek gitu? Zahra mana Zahra? Hadir, Ibu. Semangat Zahra. Tugasnya banyak ya. Hidup harus berjuang. Cialah. Abdul Malik. Hadir Bu. Oke, semangat. Alip. Hadir, Bu. Oke, Alip. Jihan mana? Hadir, Ibu. Gitu. Kayak Jihan tuh. Semangat ya. Kev. Hadir, Bu. Kevin, oke. Harits. Hadir. Oke, Tio. Tio kenapa belum ngumpulin tugas sih? Hadir Bu. Lagi dikerjain Bu. Semangat. Fajri Gak mana? error mulu. Pusing ya. Ya ngerjain yang terakhir deh kayaknya gampang. Fajri.
Hadir, Bu. Ada. Tapi deg-degan, kasih tahu ya itu ya, kalian install 2 virtual machine meledak nggak? Egi, Egi mana? Egi nggak ada. Bu, hadir. Oh ada Egi. Ezra mana ada? Ezra. Hadir, Ibu. Ezra ada hadir. Ezra nggak bisa di-tag. Oh, Sultan Arif. Hadir. Sultan belum ngumpulin tugas ya? Ini baru nyampe yang halaman login itu, Bu. Kemarin-kemarin tuh nggak bisa masuk. Pas buat login ngeblank putih gitu. Oh, Nggak masuk home. ngeblank. Baru bagian Iya. yang baru CLO 2. Iya, Bu. La haula wala quwata illa billahil azim. Gimana CLO 4? Aku ikut stres ya. Oke, semoga lancar Sultan. Iya, Bu. Mungkin ada berkah dari Hari Raya Haji gue. Aduh, ikut stres. Bayu, mana Bayu? Hadir, Bu. Bayu, semangat ya. Sabar yuk. Kita harus sabar. Sabian, mana Sabian? Sabian bagus reportnya lengkap. Iya Bu, hadir Bu. Kenapa Bu? Banget ya. Bagus reportnya. Oh ya, Ya, kasih maksudnya Bu. bagusnya kayak oke lah. Ya oke ya, selamat melanjutkan. Selamat mengerjakan. Hold on. 35, harus submit dulu. Ada berapa orang sih? Tadi kan berapa? Selamat Idul Adha, selamat liburan dulu, break dulu. Besok sholat Id, yang puasa semangat hari ini. Ini Atal aku nggak ada sih. Terus kerjain ya. Terus kalau mau ngechat, chat aja ya. Saya WhatsApp, Bu, ini nggak bisa. Perkara saya bisa jawab atau nggak bisa, biarin aja gitu. Kalau ngajakin pusing sih, nanti kalau pas saya lagi bisa ngebantu kali bisa gitu. Ya. Oke, semangat bos. Sampai jumpa lagi. Minggu depan Makasih, WAS. Bu. Ya, dadah. Dalip. Iya, Bye Bu. all. Thank you. Makasih, Bu. Iya, sama-sama, Pandi.